الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang insyaallah semoga senantiasa dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di tengah keindahan kita berada di rumah Allah di penghujung Ramadan. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh kita dan kita terus ditetapkan Allah di atas kekuatan iman setelah di atas kekuatan Islam. Kaum muslimin rahimakumullah. Subhanallah, sudah hampir selesai perjuangan kita di bulan Ramadan. Perjuangan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Tinggal beberapa hari lagi selesai. Maka subhanallah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal soleh kita. Para ulama salaf dahulu ketika mereka selesai melaksanakan ibadah, selain mereka bergembira, namun juga mereka dirundung rasa sedih dan rasa takut. Ketika mereka mau usai ibadah, mereka dirundung dengan rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubihim wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka adalah orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan. Maksudnya telah melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Wa qulubuhum wajilah. Sementara hati mereka dirundung dengan rasa takut. Hati mereka dirundung dengan rasa cemas. Bahwa dan mereka yakin mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun ayat ini dan ketika Nabi membacakan ayat ini, Aisyah radhiyallahu anha beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ahuwa alladhi yazni wa yasrik wa yashrabul khamr?" Apakah yang dimaksud dalam ayat ini adalah mereka orang-orang yang berzina, yang minum khamr, yang mencuri sehingga mereka takut kepada Allah? Qala la ya ibnatas siddiq. Tidak. Bukan mereka. Yang mereka dirundung rasa cemas, rasa takut, lakinnahu rajul yatasaddaq wa yasum wa yusalli
wa yakhafu alla yataqabbala minhu. Namun mereka adalah orang-orang yang berpuasa, orang yang bersedekah, orang yang salat, namun mereka takut kalau amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, Allahu akbar. Al-Imam Ibn Rajab menyebutkan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, sebagian ulama salaf dari salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu, ketika berada di hari Idul Fitri, nampak di wajah mereka kesedihan. Lalu mereka ditanya, innahu yaumu sururin wa farah, bukankah ini hari kegembiraan dan hari sukacita? Qala asabta, betul, walakinni abdun amarani maulaya an a'mala amalan wala adri ayataqabbalahu minni amla. Tapi aku ini seorang hamba yang Allah memerintahkan aku beramal, sementara aku tidak tahu amalanku diterima atau tidak. Allahu akbar. Ali bin Abi Thalib mengatakan, keadaanku setelah beramal lebih takut daripada keadaanku sebelum dan ketika beramal. Kenapa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena Allah hanya nerima amalan dari orang yang bertakwa. Sebagian salaf ketika sakaratul maut dia menangis dan menangis dan menangis. Lalu dikatakan kepadanya, alaita, bukankah engkau? Maksudnya engkau orang soleh yang banyak ibadah. Dia katakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya nerima dari orang yang bertakwa. Masalahnya kita ini sudah bertakwa apa belum? Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu akbar. Setelah kita bersungguh-sungguh, setelah kita menyingsingkan lengan baju kita, menguatkan otot kita, bahkan kita akhiri Ramadan, dengan i'tikaf, qiyamul lail, kita hanya punya harapan besar, semoga amalan soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan khutbah siang hari ini, khatib ingin memberikan beberapa wasiat dan nasihat. Bagaimana kita bisa lebih berharap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di penghujung Ramadan dan setelah bulan Ramadan ini. Maka agar kita lebih bisa berharap diterima amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, minimal kita bisa melakukan 4 adab. Minimal kita bisa tegakkan 4 adab. Adab seorang hamba setelah melakukan amalan soleh, sehingga insya Allah semoga dengan adab-adab ini Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita dan kita menjadi orang yang menang di bulan Ramadan, menggapai semua keutamaan yang dahsyat yang Allah sediakan di bulan ini. Adapun adab yang pertama, kaum muslimin, adab yang pertama sampai adab yang ketiga adalah adab lisan yang diiringi dengan hati yang suci tentunya. Adapun adab yang pertama, kaum muslimin, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun.
hendaknya yaitu memperbanyak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Banyak mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Makanya Allah katakan, lihat di ujung bulan Ramadan, walitukmilul iddah, sempurnakanlah hitungan Ramadan. Walitukabbirullah, kalau sudah sempurna bertakbirlah kepada Allah. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maha besar Allah, maha besar Allah, walillahil hamd. Hanya Allah, hanya Allah, hanya milik Allah pujian. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oleh karena itu lihat setelah salat, kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali setelah salat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di penghujung amalan saleh beliau mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah. Yang hanya dengan nikmat Allah amalan saleh bisa dilakukan dengan sempurna. Alhamdulillah. Maka kita bersyukur. Kenapa? Karena sejatinya wallahi tidak ada yang menguatkan kita ibadah, tidak ada yang memudahkan kita ibadah kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ayolah ikhwah, seusai salat langsung kita mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Banyaklah beristighfar, banyaklah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adab yang kedua. Adab di penghujung Ramadan, adab seselesai berjuang di bulan Ramadan, banyaklah beristighfar. Oleh karena itu doa yang diajarkan Nabi di penghujung Ramadan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh Engkau pemaaf dan sangat suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Kenapa kita minta maaf setelah ibadah? Setelah tahajud, hamba-hamba Allah bersimpuh, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Bukankah mereka telah melakukan ketaatan, bukan kemaksiatan? Betul. Tetapi siapa di antara kita ketika melakukan ketaatan tidak ada kekurangan? Tidak ada kekurangan, tidak ada dosa, tidak ada kelalaian. Bahkan subhanallah kurang semangat beribadah. Maka kita mau minta ampun atas kekurangan dan kelalaian yang kita lakukan selama ibadah. Banyaklah beristighfar. Dua ini, alhamdulillah, istighfar menjadi ayat-ayat terakhir yang turun kepada Rasulullah SAW, yang membuat Abu Bakar menangis ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Surat ini surat kegembiraan. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kota Mekah sudah dibuka. Kota Mekah sudah dibuka. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Ini adalah surat kegembiraan, surat kemenangan. Tetapi di akhir surat Allah katakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka hei Muhammad, banyaklah engkau bertasbih memuji alhamdulillah, wastaghfir, dan mintalah ampun kepada Allah. Seluruh sahabat sorak-sorai dengan turunnya surat ini kecuali Abu Bakar menangis. Kecuali Abu Bakar menangis. Lalu ditanya, malak, kenapa engkau menangis? Bukankah ini ayat kemenangan? Qala na'am, lakinnahu ajal. Lakinnahu ajal. Tapi sesungguhnya surat ini
firasat dan tanda telah dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sudah diperintahkan untuk fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dan betul, surat itu di antara surat terakhir yang diturunkan, dan dari semenjak itu Rasulullah ketika sujud dan ruku mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni aku. Itu dua adab yang pertama. Adab yang ketiga, di antara adab lisan yang perlu kita banyak ucapkan di hari-hari ini, selain alhamdulillah dan istighfar, astaghfirullah innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, yaitu Ibrahim alaihissalam tatkala selesai bangun Ka'bah bersama anaknya Ismail, wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tatkala Ibrahim selesai membangun Ka'bah bersama putra tercintanya Ismail, maka sontak mereka berdua, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima, ya Allah terima, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui, wa tub alaina, dan terimalah taubat dan ampuni dosa kami, innaka antat tawwabur rahim. Maka adab yang ketiga kaum muslimin, yaitu banyaklah di hari-hari ini mengucapkan Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, merengeklah kepada Allah. Allah Rahman, Allah Rahim. Kita banyak kekurangan, kita banyak dosa, tapi insya Allah Rahman dan Rahim kita, Allah tidak menghalangi dia untuk menolak amal soleh kita. Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Oleh karena itu Ibnu Rajab bercerita dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Kata Ibnu Rajab, dahulu para ulama salaf kalau selesai Ramadan 6 bulan mereka berdoa ayyataqabbala minhum Ramadan. Mereka berdoa 6 bulan setelah Ramadan ayyataqabbal, supaya diterima Ramadannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan 6 bulan saking takutnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Itulah 3 adab lisan ayo ikhwah. Yuk kita banyak ucapkan di hari-hari ini, di penghujung dan selesai Ramadan nanti. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Astaghfirullah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittadahu bihudah ila yaumiddin. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahussukum ala ta'atillahi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun adab yang terakhir, adab yang keempat. Dan ini Allahu Akbar. Selain adab, ini juga sebagai bukti insya Allah dan sebagai tanda insya Allah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum." Walladzina ihtadaw, orang-orang yang telah diberikan hidayah. Hidayatut taufik, di atas kesolehan, ketaatan, tauhid, sunnah, ibadah. Orang-orang yang telah diberikan hidayah, zadahum huda, akan
akan Allah terus tambah hidayahnya. Akan Allah terus tambah hidayahnya. Wa atahum taqwahum, dan Allah terus akan anugerahkan ketakwaan kepada mereka. Dari ayat ini, ma'asyiral muslimin, Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah, idza taqabbala amala abdin, apabila menerima amal soleh seseorang, bila Allah menerima amal soleh seseorang, waffaqahu Allahu lil amali salih ba'dah, maka Allah akan berikan dia taufik untuk terus beramal soleh setelahnya. Fa inna sawabal hasanati hasanata ba'da. Fa inna sawabal hasanati hasanatu ba'da. Hasanatu ba'daha. Ba'dahu. Ba'daha. Karena di antara pahala kebaikan, tanda kebaikan itu diterima adalah mendatangkan kebaikan setelahnya. Fa idza amila amalan, fa idza amila hasanatan summa tabi'aha bi hasanatin, kana dzalika alamatu ala qabulil amal hasanatil ula. Apabila ada seseorang melaksanakan sebuah kebaikan, lalu setelah itu dia lanjutkan dengan kebaikan setelahnya, maka ini pertanda diterimanya kebaikan yang pertama. Fa in amila hasanatan summa tabi'aha bi sayyi'atin, kalau ada orang yang beramal saleh, lalu setelah beramal saleh dia melakukan keburukan, fa inna dzalika alamata raddil amal wa adamu qabuliha. Dan maka ini menandakan tandanya bila ada seseorang melaksanakan kebaikan lalu setelahnya dia tidak lanjutkan kebaikan itu, bahkan dia lebih buruk dari sebelumnya, maka itu pertanda ditolaknya amal yang dia lakukan sebelumnya. Maka ma'asyiral muslimin, Allahu akbar, ketahuilah bahwasanya ibadah secara umum, apalagi secara khusus, adalah ibadah Ramadan puasa. Yang dikehendaki oleh kita adalah bagaimana kita setelah Ramadan. Yang dikehendaki oleh Allah untuk kita yaitu bagaimana keadaan kita setelah Ramadan. Begitulah Allah katakan, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hasil daripada Ramadan dan puasa yang kita lakukan adalah bagaimana setelah Ramadan, subhanallah, kita menjadi sosok-sosok manusia terhebat. Berarti Ramadan adalah madrasah. Ramadan adalah balai pelatihan. Ramadan adalah yaitu pesantren yang mencetak manusia-manusia terhebat menjadi orang bertakwa kepada Allah. Orang yang melakukan keadaan kita, kalau setelah Ramadan lebih buruk, na'udzubillah, sama saja itu tidak baik. Sebelum Ramadan, setelah Ramadan tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan karakter. Karakter tauhid, karakter ibadah, karakter akhlak. Maka rugi kita kalau tidak ada perbedaan. Namun orang yang mendapatkan taufik dari Allah setelah Ramadan ini, Masya Allah, keadaannya lebih baik setelah digembleng penuh di bulan Ramadan dengan melakukan ibadah-ibadah. Sebetulnya tentunya banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan dari apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Minimal ayat ikhwah, Allah Subhanahu wa taala telah mencetak kita menjadi manusia-manusia yang sangat cinta kepada Allah. Sangat cinta kepada Allah. Bayangkan hari ini kita cinta dengan makanan kita, cinta dengan minuman kita, suka dengan istri kita. Tapi demi Allah, ada yang lebih kita cintai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada tempat untuk kita berani minum, berani makan, walaupun ngumpet sendirian. Karena kita takut kepada Allah. Allah senantiasa mengawasi kita. Ikhlasul ibadah, itulah bentuk yang dididik oleh Allah, dicetak oleh hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian kita pun dicetak menjadi ahli ibadah. Allahu Akbar. Bagaimana kita sudah semangat puasa, lanjutkan puasa. Setelah kita semangat membaca Quran, lanjutkan semangat membaca Quran. Kita sudah semangat banyak berdoa, lanjutkan semangat banyak berdoa. Kita sudah semangat, subhanallah, banyak berbagi dan berbagi, lanjutkan banyak berbagi. Kita sudah semangat, sudah bangun sebelum subuh, sebulan penuh kita bangun sebelum subuh, dengan kita meminum dan makan sahur, lanjutkan bangun sebelum subuh. Itulah kebiasaan orang saleh. Kita sudah mencintai masjid, bahkan kita merapat di tengah manusia sibuk dengan dunianya, dicintakan ke hati kita masjid. Lanjutkan mencintai rumah Allah, minimal 5 hari sekali, sehari 5 kali dalam 5 kali dalam sehari. Kaum muslimin rahimakumullah, ayo lanjutkan kesolehan yang telah kita bangun. Kaum muslimin rahimakumullah, empati dengan saudara kita, itulah akhlak yang mulia. Empati dengan saudara kita, subhanallah, yang miskin, kita tahu bagaimana rasanya kemiskinan dengan perut sakitnya lapar perut kita. Oh, begitulah orang miskin, makanya kita suka berbagi. Jaga lisan, jangan mencaci. Dicaci pun orang yang berpuasa hendaknya mengucapkan inni mur'un shaim, aku sedang puasa. Dia tidak balas. Orang yang berpuasa begitu terjaga akhlaknya, maka lanjutkan untuk menjadi orang-orang hebat, melanjutkan madrasah Ramadan sehingga kita menjadi mahasiswa dan santri yang berhasil mendapatkan gelar al-muttaqin dari bulan Ramadan ini. Minimal ma'asyiral muslimin, saya mengingatkan, man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, lalu dia ikutkan setelah Ramadan 6 hari di bulan Syawal. Ada puasa Syawal agar tidak terlalu kita lupa dengan puasa. Ada puasa Syawal 6 hari, maka kana kasiyamid dahr, maka dia seperti puasa 1 tahun. Alhamdulillah. Maka itu barangkali yang bisa saya sampaikan pada khutbah yang berkah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik menerima amal saleh kita dan memberikan taufik kepada kita untuk menjadi orang-orang hebat yang dijamin mutlak kebahagiaan dunia dan akhirat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadhil hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa taqashshu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Allahumma la tad'alana min maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassarta ya arhamar rahimin. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma ihfaz wulata umurina, Allahumma waffiq wulata umurina likulli ma tuhibbuhu wa tardah. Allahumma ij'alhum mimman aqama dinak wa tauhidak wa sunnata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habib ila qulubihimul islam wal muslimin. Allahumma habib ila qulubihimul islam wal muslimin
واحفظ الإسلام والمسلمين في بلادنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.